Geeks, siapa di antara kalian penggemar anime Attack on Titan? Pasti banyak yang tahu anime ini karena terkenal banget dan jadi salah satu anime yang paling populer. Gak heran sih karena cerita ini ditulis sama Hajime Isayama yang kompleks, keren banget. Masterpiece lah pokoknya. Secara garis besar, Attack on Titan menceritakan tentang perjuangan manusia ngelawan para Titan atau raksasa yang mengancam umat manusia. Inti permasalahan di dalam cerita ini juga disajikan dengan konsep yang beda dari anime lain. Itulah kenapa tadi aku bilang kalau cerita Attack on Titan ini tuh keren banget. Buat animenya sendiri, dikit lagi udah mau tamat. Meskipun begitu, masih banyak hal-hal menarik yang seru buat dibahas. Kalian tahu gak sih kalau di anime ini banyak ngambil referensi dari mitologi juga loh? Penasaran kan? Kalau gitu, kali ini aku mau bahas apa aja referensi mitologi yang diambil di dalam cerita ini. Tapi sebelum itu, aku mau kasih disclaimer dulu buat kalian. Karena dalam pembahasan kali ini, ada beberapa spoiler dari ceritanya. Dalam Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin, dijelasin kalau ada umat manusia yang tinggal di sebuah pulau yang namanya Pulau Paradis. Di sini mereka tinggal dikelilingin sama tembok yang tingginya kurang lebih 50 meter. Tujuan tembok ini dibuat supaya mereka aman dari para Titans atau raksasa pemakan manusia yang ada di luar tembok. Di sini mereka hidup terkurung selama 100 tahun lebih tanpa tahu dunia luar itu kayak apa. Makanya umat manusia di sana berusaha buat nyari tahu kebenaran dan rahasia di balik tembok itu. Untuk latar tempat di cerita ini sendiri ngambil referensi dari wilayah Jerman. Bisa dilihat dari karakternya banyak banget pakai nama ciri khas orang Jerman. Rumah-rumah dan bangunan yang ada di Pulau Paradis juga persis seperti desa-desa kuno di Jerman. Jadi kayak suasana medieval gitu. Bahkan beberapa lagunya juga pakai bahasa Jerman loh. Karena itu cerita ini juga ngambil unsur-unsur dan budaya dari Germanic folklore. Salah satunya dari mitologi Nordik. Ymir. Kalau bahas Attack on Titan berarti kita harus tarik jauh mulai dari sejarah awal cerita ini dimulai dan gimana asal-usulnya. Jadi, pada awalnya dijelasin kalau dulu ada seorang anak perempuan yang baik hati. Namanya adalah Ymir. Kalau denger nama ini, pasti kalian yang sering nontonin video aku yang bahas tentang mitologi Nordik udah familiar banget hafal di luar kepala ya, siapa Ymir ya. Tapi kalau di Attack on Titan, anak perempuan yang namanya Ymir adalah budak dari Raja Fritz di Kekaisaran Eldia. Suatu hari dia dituduh karena ngebebasin para babi dari kandangnya. Karena itu Raja Fritz merintahin pasukannya buat nyongkel salah satu matanya dan bunuh dia. Tapi sebelum sempat dibunuh, Ymir kabur ke dalam hutan sambil dikejar sama pasukan Eldia. Apesnya kakinya Ymir kena tembak panah. Setelah sampai di tengah hutan, dia lihat sebuah pohon yang gede banget. Dan di bawah pohon itu ada lubang yang cocok buat jadi tempat persembunyian. Karena itu dia masuk dan sembunyi di dalam pohon itu. Tapi pas dia masuk ke dalam, kakinya gak sengaja tergelincir dan jatuh ke dalam air. Kemudian dari dalam air muncul makhluk berbentuk kayak cacing yang bersatu dengan Ymir. Dari situlah dia dapat kekuatan Titan. Dan Ymir pun jadi Titan pertama yang gede banget. Tingginya kira-kira 250 meter, paling gede di antara para Titan lainnya. Raja Eldia yang tahu hal ini langsung manfaatin kekuatan Ymir buat bantu dia menaklukkan dunia dan memajukan kekaisaran Eldia. Tapi kenapa sih Ymir kok mau aja diperintahin sama raja jahat itu? Padahal kan awalnya dia udah disiksa, matanya dicongkel, bahkan mau dibunuh. Kok nurut aja? Harusnya kan dia bisa ya pakai kekuatan itu buat ngelawan raja jahat ini. Tapi mau gimana lagi, karena dia kan cuma seorang budak yang harus nurutin semua perintah raja. Kalau dipikir-pikir nasibnya Ymir dari awal tuh kesian sih. Nah, setelah Ymir dapat kekuatan Titan, Raja Fritz terus ngasih benihnya ke Ymir supaya kekuatan Titan gak hilang dan terus diwariskan ke generasi selanjutnya, if you know what I mean. Dari situlah Ymir kemudian mengandung dan punya 3 anak yang namanya adalah Maria, Rose, dan Sina.
Setelah 13 tahun, semenjak Ymir dapat kekuatan Titan, dia pun akhirnya mati karena terbunuh. Terus ketiga anaknya dipaksa sama Raja Fritz buat makan daging dari mayat ibunya sendiri. Tujuan anak-anaknya disuruh makan daging Ymir supaya kekuatan Titan dari tubuh Ymir tuh bisa diterusin ke generasi selanjutnya. Dan dari situlah asal-usul Titan dalam cerita ini bisa ada sampai sekarang. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kalian sering nontonin video aku pasti udah hatam banget kan sama Ymir. Udah aku ceritain berkali-kali. Di dalam mitologi Nordik ada makhluk primordial, raksasa pertama yang gede banget. Raksasa ini terlahir dari pertemuan antara api di alam Muspelheim dan es di alam Niflheim. Dari pertemuan inilah terlahir raksasa yang bernama Ymir. Dia bisa bereproduksi tanpa pasangan. Dia bisa berkembang biak dan punya keturunan. Anak-anaknya Ymir yang terkenal itu trio dewa bersaudara di mitologi Nordik. Mereka adalah Odin, Vili, dan Ve. Habis mereka bertiga lahir, pas dunia masih kosong dan gak ada apa-apa, tiga dewa bersaudara ini mutusin buat bunuh bapaknya, si Ymir. Mereka pengen menciptakan dunia biar gak gersang gitu, biar gak kosong. Yang udah sering aku ceritain, coba deh nonton aja video asal mula mitologi Nordik. Habis mereka bunuh Ymir, terus mereka bikin apa? Titans. Apa yang ada di pikiran kalian waktu dengar kata Titan? Yang pertama kali terlintas pasti makhluk raksasa di mitologi Yunani. Gak salah sih, karena referensi nama Titan emang diambil dari situ. Menurut seorang ahli bahasa, Jane Ellen Harrison, mengatakan kalau kata Titan berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tanah atau tanah liat. Nah, buat asal-usul Titan di mitologi Yunani berasal dari keturunan dewa primordial Uranus. Para Titan ini makhluk raksasa yang memerintah dunia di generasi kedua dari Primordials, Titan, dan Olympians. Kalau di mitologi Nordik, ras Giants atau raksasa disebut Jotun atau Jotnar. Mirip kayak di mitologi Yunani, mereka juga keturunan dari dewa Primordial. Nah, Jotun ini keturunannya Ymir. Dan mereka tinggal di dunia Jotunheim. Makhluk besar deh pokoknya mereka tuh. Gak ramah, mereka brutal. Dan sering kali bermusuhan sama para dewa Aesir. Mereka juga sering nyerang dan mangsa manusia. Miriplah sama para Titans di Attack on Titan. Dalam cerita AOT sendiri, Titans dibagi jadi dua jenis yang berbeda, yaitu Mindless Titan dan Tyrant Shifter. Mindless Titan biasanya punya bentuk dan ukuran yang random dan aneh-aneh. Mereka nggak bisa berpikir dan ngomong. Jadi tujuannya tuh cuma buat nyerang dan makan manusia doang. Intinya mereka ini makhluk yang meresahkan banget dalam cerita ini. Titan Shifter. Yang tadi aku bilang, Mindless Titan kan gak punya pikiran dan kelakuannya random. Ada yang merangkak lah, ada yang lari-lari gak jelas, lompat ke sana kemari, bentuknya pun bervariasi dan aneh-aneh pol. Intinya gak jelas banget lah penampilan sama kelakuannya. Beda sama para Titan Shifter, keren-keren, unik banget. Masing-masing Titan Shifter punya peran dan kelebihan yang beda-beda. Nah, manusia yang punya kekuatan Titan Shifter juga bisa berubah jadi Titan sesuka hatinya. Mereka bisa ngendaliin kekuatan Titan yang mereka punya. Beda sama para Mindless Titan, beda banget deh. Walaupun mereka awalnya manusia, tapi kalau udah berubah jadi Titan, ya mereka gak bakalan bisa balik lagi jadi manusia normal, kecuali mereka makan salah satu orang yang punya kekuatan Titan Shifter. Perbedaan lainnya bisa dilihat dari jumlah Mindless Titan yang banyak banget dibandingin sama Titan Shifter yang cuma ada 9. Dan para Titan Shifter ini terdiri dari Founding Titan, Armored Titan, Colossal Titan, Female Titan, Jaw Titan, Card Titan, Beast Titan, Warhammer Titan, dan Attack Titan. Tapi kenapa sih para Titan Shifter ini cuma ada 9, gak kayak Mindless Titan yang jumlahnya banyak banget? Jadi, para Titan Shifter ini adalah Titan yang bisa dibilang mewakili 9 dunia di dalam mitologi Nordik, yaitu Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Muspelheim, Svartalheim, Niflheim, dan Nidavellir. Ke-9 dunia ini udah pernah aku bahas lengkap di video aku sebelumnya. Buat yang penasaran bisa cek video aku yang itu. Alasan kenapa 9 Titan Shifter ini mewakili 9 dunia karena menurut mitologi Nordik setelah raksasa Ymir dibunuh sama ketiga anaknya, mereka membentuk dunia dari mayatnya Ymir. Mereka menjadikan bumi dan tanah dari dagingnya, laut dan danau dari
Darahnya, gunung-gunung dari tulang-tulangnya, bebatuan dari rahang dan giginya, menciptakan langit dari tengkoraknya dan awan dari otaknya. Dan mereka membentuk tempat tinggalnya para manusia, yaitu Midgard yang dibuat dari alis Ymir. Mirip kayak di AOT, ketiga anaknya Ymir tadi bisa ngedapetin kekuatan 9 Titan Shifter karena makan mayat ibunya sendiri. Alasan lain kenapa Titan Shifter ini mewakili 9 dunia, karena mereka tuh punya peran dan ciri-ciri yang bisa disandingkan dengan ke-9 dunia ini. Contohnya, Founding Titan, yaitu dewa para Titan yang mewakili alam para dewa, yaitu Asgard. Kemudian Attack Titan yang punya ciri-ciri dan sifat kehendak bebas yang mirip kayak manusia yang tinggal di Midgard. Terus ada Colossal Titan yang jadi Titan terbesar kedua setelah Founding Titan. Ini mewakili para raksasa Jotun dari alam Jotunheim. Intinya semua Titan Shifter nih punya peran dan fungsinya masing-masing yang ciri-cirinya mewakili 9 dunia di kosmologi Nordik. Ymir Path. Tadi aku sempat bilang kalau nama Titan tuh berarti tanah liat. Ini juga jadi referensi di AOT yang jarang disadari. Jadi setelah Ymir meninggal, dia masuk ke dalam dunia yang dinamakan Ymir Path. Di dalam dunia ini ada padang pasir yang luas banget. Terus dia ngapain di dunia ini? Nah, tugas Ymir di situ adalah membuat desain dari para Titan dengan tanah liat dari campuran pasir dan air yang ada di sana. Jadi, bentuk para Titan di dunia nyata emang dibuat sama Ymir dari dunia Path ini. Terus kenapa tempat ini dikasih nama Ymir Path? Karena tempat ini bisa terhubung ke semua subjek Ymir di dunia nyata. Tentu aja subjek Ymir ini adalah para Titans dan orang-orang yang berasal dari keturunannya Ymir. Di dalam dunia Path ini ada cahaya berkilau yang mengarah ke langit. Awalnya cuma ada satu garis, tapi makin lama makin banyak subjek Ymir yang muncul. Makanya jalurnya makin bercabang, terus bertambah banyak dan lama-kelamaan bentuknya mirip kayak akar pohon. Karena itu namanya Path, yang berarti jalan atau jalur sebagai penghubung ke semua subjek Ymir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Eren pernah pakai tempat ini buat berkomunikasi sama semua subjek Ymir waktu mengaktifkan Rumbling. Di mitologi Nordik sendiri juga ada yang mirip kayak cahaya Path ini. Namanya adalah Bifrost. Jembatan pelangi yang dipakai buat menghubungkan 9 dunia di kosmologi Nordik. Ujung dari Bifrost ada di langit Himinbjörg yang dijaga sama Heimdall. Beberapa sarjana mengartikan nama Bifrost berarti jalan yang berkilauan karena diambil dari kata kerja Nordik kuno yaitu Bifa yang artinya berkilau. Jadi emang penggambaran dan fungsi Ymir Path mirip kayak Bifrost. Bedanya kalau Ymir Path ini bentuknya kayak akar pohon, sementara Bifrost kayak jembatan pelangi. Yggdrasil. Kalau bahas tentang mitologi Nordik pasti kalian tahu banget sama pohon satu ini. Yggdrasil, pohon suci yang menghubungkan dan menopang ke 9 dunia Nordik. Ukuran pohon ini of course gede banget karena menjadi sentral atau pusat alam semesta di dalam kosmologi Nordik. Makanya Yggdrasil dianggap sangat suci sama para dewa. Pohon ini punya cabang yang menjulur ke langit dan akar di bawah pohon itu menuju ke 3 mata air suci yaitu Urdarbrunn, Helgelmir, dan Mimisbrunn. Di cerita Attack on Titan juga ada pohon yang mirip kayak Yggdrasil ini. Tadi sempat aku ceritain juga kalau Ymir kan lari ke hutan dan sembunyi ya di dalam sebuah pohon raksasa. Nah, pohon ini ngambil referensi dari Yggdrasil karena di bawah pohon ini juga ada mata air yang jadi sumber kekuatan Siren. Di dalam prosa Edda sendiri diceritain kalau Odin pergi ke mata air Mimisbrunn di bawah pohon Yggdrasil buat dapetin kebijaksanaan dan kecerdasan dengan mengorbankan salah satu matanya. Odin juga pernah menggantungkan dirinya di pohon Yggdrasil sambil terluka karena tertusuk tombaknya sendiri selama 9 malam demi mendapatkan 9 kekuatan mantra sihir. Mirip kan sama pengorbanan Ymir yang salah satu matanya dicongkel dan kakinya sempat tertusuk panah. Tapi habis itu dia dapat kekuatan 9 Titan dari pohon ini. Ymir Path juga ngambil referensi dari Yggdrasil karena tempat itu bisa menghubungkan 9 Titan Shifter termasuk semua subjek Ymir. Sama kayak Yggdrasil yang menghubungkan 9 dunia Nordik. Bentuk Ymir Path yang mirip kayak akar pohon juga sama kayak penggambaran Yggdrasil yang akar pohonnya mengarah ke alam kematian di Underworld atau Helheim. Sama kayak Ymir sewaktu dia meninggal dan masuk ke alam Ymir Path ini. Wall Titan.
Selain Titan Shifter dan para Mindless Titan, ternyata ada jenis Titan yang lain yang jumlahnya tuh banyak banget, bahkan sampai jutaan. Mereka disebut sebagai Wall Titan, karena para Titan ini yang membentuk tembok besar di Pulau Paradis. Tapi apa sih perbedaan Wall Titan sama Titan Shifter atau Mindless Titan? Jadi, pada tahun 743, setelah Great Titan War berakhir, Raja Karl Fritz menggunakan kekuatan Founding Titan buat ngebuat jutaan raksasa yang mirip sama Colossal Titan. Tujuannya buat bangun 3 tembok besar. Tembok ini dikasih nama Maria, Rose, dan Sina sesuai dengan nama ketiga anak Ymir. Jutaan Titan ini punya kekuatan pengeras yang dipakai buat membentuk 3 tembok besar itu. Makanya para Titan ini disebut sebagai Wall Titan. Tujuan Karl Fritz membuat tembok ini sebagai pernyataan damai dengan dunia setelah konflik yang mereka timbulkan selama berabad-abad. Dan dari situlah Raja Fritz memasukkan orang-orang Eldia ke dalam tembok ini dan membuat pernyataan sama di dunia luar supaya orang-orang yang ada di dalam tembok itu tuh nggak diusik. Terus Raja Fritz ngancam akan melepaskan jutaan Wall Titan buat meratakan dunia kalau sampai mereka diganggu dalam tembok itu. Dari situlah tembok ini bertahan selama kurang lebih 100 tahun sampai di generasinya Eren. Tapi pada akhirnya para Wall Titan ini berhasil dilepasin Eren saat mengaktifkan Rumbling dan meratakan dunia. Di dalam tembok ini ada sekelompok sekte sesat yang menyembah ketiga tembok besar ini. Mereka adalah faksi agama yang nganggep kalau tembok di Pulau Paradis sangat suci. Bahkan mereka sampai bikin gereja buat nyembah tembok itu. Menurut mereka, tembok ini dibangun oleh tangan para dewa sendiri. Mereka juga nyembah anak-anaknya Ymir, yaitu Maria, Rose, dan Sina sebagai dewi mereka. Di mitologi Nordik sendiri, tempat yang mirip sama tembok Paradis, yaitu di Midgard yang jadi tempat tinggalnya umat manusia. Para dewa nggak cuma bangun tembok di Midgard, tapi juga bangun tembok atau benteng di Asgard. Makanya dari ke-9 dunia ini, cuma Midgard dan Asgard yang pakai akhiran Gard. Sedangkan dunia lain kayak Muspelheim, Niflheim, Vanaheim pakai akhiran Heim yang berarti rumah atau tempat tinggal. Tujuan para dewa ngebuat tembok di Midgard biar para manusia bisa berlindung dari para Jotun. Mirip banget kan sama cerita Attack on Titan? Para sekte sesat di Paradis tadi juga percaya kalau ketiga tembok itu dibangun sendiri sama para dewa. Mirip kayak tembok di Midgard yang dibangun sama dewa Odin, Vili, dan Ve. Rumbling adalah bencana dan mimpi buruk bagi semua orang di dunia Attack on Titan. Peristiwa ini jadi ketakutan terbesar bagi umat manusia selama ratusan tahun, karena kalau itu terjadi maka dunia akan diinjak-injak dan diratakan sama jutaan Wall Titan yang ada di Paradis sesuai dengan ancaman dari Raja Karl Fritz. Karena itu semua orang di seluruh dunia tuh gak bisa tenang dan merasa terancam, karena bisa aja sewaktu-waktu rumbling bakalan terjadi yang berarti menandakan kiamat atau kehancuran dunia bagi semua orang di luar Paradis. Makanya Marley dan seluruh dunia berencana buat ngelawan semua orang yang ada di Paradis dan mencegah rumbling. Tapi karena seluruh dunia memusuhi orang-orang yang ada di dalam tembok, justru hal itulah memicu Eren buat mengaktifkan Rumbling dengan kekuatan Founding Titan dan memimpin pasukan raksasa buat meratakan dunia. Tujuan Eren ngelakuin ini karena dia berniat buat ngelawan balik semua orang yang memusuhi dia dan semua orang Eldia yang tinggal di Paradis. Tapi jauh sebelum itu terjadi, sebenarnya Eren udah ngelihat masa depan kalau Rumbling bakalan terjadi. Awalnya Eren punya niat buat nyegah itu, tapi ternyata semua usahanya sia-sia dan masa depan tetap nggak akan bisa diubah. Dalam mitologi Nordik, peristiwa yang mirip kayak Rumbling pasti udah ketebak lah ya, Ragnarok. Peristiwa yang menandakan akhir dunia atau kiamat. Ragnarok terjadi karena awalnya Odin dapat ramalan tentang kehancuran dunia yang disebabin sama anak-anaknya Loki, yaitu Fenrir, Jormungand, dan Hel. Karena Odin cemas dan takut sama ramalan itu, makanya dia berupaya mencegah Ragnarok dengan cara membuang Jormungand ke dalam laut, ngasingin Hel ke dunia bawah, dan ngikat Fenrir biar nggak bisa kemana-mana. Odin juga ngumpulin pasukan orang mati yang disebut Einherjar di Valhalla buat persiapan kalau Ragnarok beneran terjadi. Tapi justru karena ulah Odin inilah makanya anak-anaknya Loki jadi benci banget sama para dewa. Terus akhirnya mereka balas dendam. Dari situlah Ragnarok pun dimulai. Di akhir pertempuran Ragnarok nanti Surd akan mimpin pasukan raksasa api dari dunia Muspelheim dan berbaris melintasi Bifrost buat menghancurkan benteng Asgard dan membakar seluruh dunia dengan api.
Jadi intinya yang dilakuin Odin itu sama kayak Marley dan seluruh dunia yang berusaha mencegah terjadinya bencana besar, tapi malah jadi pemicu terjadinya bencana itu sendiri. Ramalan tentang Ragnarok yang gak bisa dihindari atau dihentikan juga sama kayak Eren yang ngelihat masa depan yang gak bisa diubah. Terus founding Titan Eren yang ngancurin tembok Paradis dan memimpin pasukan World Titan yang berbaris buat meratakan dunia, sama kayak Surd yang memimpin pasukan raksasa dari Muspelheim buat menghancurkan Asgard lalu membakar seluruh dunia. Wah, seru ya animenya ya. Mau lanjut nonton deh Attack on Titan. Oh, mohon maaf ya, tadi aku udah reminder loh di depan kalau ini ada spoiler, jadi yang kena spoil, haha, I'm sorry, but not sorry. Iya. Alright, that's all about mitologi yang ada di Attack on Titan. Kalau ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau di revisi, koreksi, monggo please to correct me if I'm wrong di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye bye. Lawan para Titan atau raksasa yang punten juga bisa berubah jadi Titan sesuka hatinya. Subjek Ymir sama anak-anaknya Loki. Salah.